Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikhwat iman, ikhwan fillah, jamaah salat maghrib, silaturahim dan thalabul ilmi yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita masih bisa hadir karena dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul karena dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memakmurkan masjid karena kita diberi kekuatan iman, kekuatan Islam, dan kekuatan ihsan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita, berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan rezeki yang luas, umur yang panjang, dosa dan kesalahan yang diampuni serta ditutupi, derajat yang diangkat, serta kemudahan dalam menempuh jalan menuju surga yang dijanjikan olehnya. Malam ini kita masih melanjutkan kajian kita tentang tawakal. Kemarin sudah menjelaskan tentang saat tawakal yang tepat, kemudian tahapan tawakal kepada Allah, dan sekarang hikmah tawakal. Kita sering mendengar kata hikmah. Hikmah itu secara umum artinya adalah ungkapan kata atau untayan kata yang berisi nasihat, itu hikmah. Sering juga menyebutnya kata-kata mutiara. Man sodako naja, siapa yang jujur pasti selamat. Man jada wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Apalagi man salaka ala darbi wasola, siapa yang menempuh jalan sesuai jalurnya pasti nyampai kepada tujuan. Dan banyak lagi kata-kata yang lainnya. Al ilmu nurun wal jahlu dorun. Ilmu itu cahaya, sedangkan bodoh itu bahaya. Tapi secara khusus kalau kita merujuk kepada Al-Quran atau As-Sunnah atau Al-Hadis, ternyata kata hikmah itu memiliki beberapa arti. Di antaranya hikmah itu khairun katsirun, kebaikan yang sangat banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'tal hikmah mayyasha. Hikmah itu akan diberikan Allah kepada siapa yang dikehendakinya. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang telah diberi hikmah, maka sungguh telah diberi kebaikan yang banyak. Jadi hikmah itu kebaikan yang banyak. Wa may yadzakaru ila ulul albab, dan tidak akan mengambil pelajaran. Jadi hikmah itu pelajaran yang sangat berharga, kecuali orang yang berakal cerdas.
Jadi sari makna atau kandungan inti yang dapat diambil dari ayat di atas, maka ini surat Al-Baqarah 269 ya. Hikmah adalah kebaikan yang banyak. Ya. Hikmah adalah pelajaran yang sangat berharga. Kemudian hanya orang yang dikehendaki Allah yang akan mendapatkan hikmahnya. Jadi hikmah itu tidak sembarang orang dapat. Apalagi orang sembarangan. Jadi hikmah itu oleh Allah tidak akan diberikan kepada sembarang orang atau orang sembarangan. Hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, hikmah itu artinya adalah sunnah. Ya, sunnah. Aduh, siap, udah dimatiin masing-masing. Jadi hikmah itu as-sunnah. Apa itu as-sunnah? As-sunnah itu memiliki beberapa arti. Di antaranya as-sunnah itu adalah jalan, at-tariqah. Jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jalan yang harus diikuti. Jalan yang ditempuh oleh para sahabat itu sunnah. Jadi ada sunnah Rasul, ada sunnah sahabat. Ada juga sunnah itu jalan yang ditempuh oleh orang yang beriman, yaitu meneladani Rasulullah, kemudian mengikuti sahabat Rasulnya. Itu sunnah. Sunnah adalah apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang disandarkan kepada sahabat itu namanya asar. Yang disandarkan kepada ulama itu namanya qaul atau fatwa. Sedangkan yang disandarkan kepada Rasul itu namanya sunnah. Jadi hikmah tawakal itu tawakal menurut sunnah atau sunnah seputar tawakal. Kemudian sesuatu yang disandarkan kepada Nabi itu bisa berupa perkataan Nabi, bisa berupa perbuatan Nabi, bisa juga berupa persetujuan Nabi. Makanya ada hadis qauli, ada hadis fi'li, ada hadis takriri. Hadis yang berkaitan dengan sabda Rasul, hadis yang berkaitan dengan perbuatan Rasul, dan hadis yang berkaitan dengan persetujuan Rasul. Itu namanya hikmah atau sunnah. Ya. Nama lainnya adalah hadis. Kemudian sunnah adalah apa saja yang dipahala jika dikerjakan, mayusabu ala fi'lihi. Tapi tidak disiksa kalau ditinggalkan. Sholat 5 waktu wajib, kalau ditinggalkan disiksa itu. Tapi kalau sholat rawatib, sholat tahajud, sholat isyraq, sholat duha, itu sunnah. Kalau ditinggalkan tidak disiksa. Tapi sunnah juga berarti sesuatu yang sebaiknya dikerjakan. Jangan sampai ditinggalkan. Kenapa? Dari hukum memang sunnah, tapi ternyata dari segi nilai sunnah itu luar biasa. Kalau kita bisa melaksanakan sholat rawatib, pertama diharamkan masuk neraka. Yang kedua dibangunkan sebuah rumah di sorga. Sholat rawatib sebelum subuh cuma 2 rakaat. Khairu minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Inilah hikmah. Ya. Sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, apa itu hikmah? Hikmah itu ilmu. Salah satu ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai salah satu dari risalahnya. Jadi Rasul itu orang yang mengemban risalah. Risalah itu misi. Di antara misi Rasulullah SAW itu adalah mengajarkan ilmu hikmah. Ada juga yang mengartikan ilmu hikmah itu ilmu kanuragan, ilmu kesaktian. Ya, gitu. Bisa
menundukkan pohon. Itu ilmu hikmah. Bisa jalan di atas air. Tapi ilmu hikmah yang sebenarnya adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang menerangi hati, menerangi tangan, menerangi kaki, menerangi mata, menerangi lisan. Ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu itu ada dua, ada yang bermanfaat, ilmu yang disimpan di hati, ada juga ilmu hujah, hanya sebatas retorika saja, hanya digunakan untuk berdebat saja, diomongkan tapi tidak diamalkan. Ada ilmu yang seperti itu. Nah, ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 151. Kama sebagaimana arsalna kami sudah mengutus fikum pada kalian rasulan seorang rasul minkum dari kalian, dari kalian. Misinya yaslu alaikum ayatina, membacakan ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, dan mensucikan kalian, membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, mensucikan kalian dari syirik, bid'ah, khurafat, tahayul, perbuatan fahsya dan munkar. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan yang ketiga, risalah Rasul itu mengajarkan ilmu Alkitab, ilmu Al-Quran. Yang kedua, mengajarkan ilmu Al-Hikmah. Dan yang ketiga, mengajarkan ilmu yang sebelumnya kalian tidak tahu. Setelah ada Rasul, baru tahu ilmu itu. Misalnya ilmu ikhlas, ilmu tawakal, ilmu tawadu, ilmu zuhud, itu. Sebelum Rasul diutus, tidak tahu ilmu itu. Bagaimana caranya ikhlas? Apa itu ikhlas dan untuk apa ikhlas itu? Apa itu tawakal? Bagaimana caranya tawakal dan untuk apa tawakal itu? Apa hikmahnya? Baru tahu setelah Nabi atau Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Yang keempat, hikmah itu artinya bijaksana. Sila keberapa itu ya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Hikmah bijaksana. Sebenarnya satu makna itu. Hikmah bijaksana. Hikmah itu adalah bijaksana. Karena bijaksana itu termasuk makna daripada hikmah. Itulah yang digunakan dalam majelis permusyawaratan rakyat, yang di dalamnya ada anggota dewan dan yang lainnya. Dan ternyata bijaksana itu merupakan salah satu metode dakwah. Dakwah ilallah, mengajak orang, menyuruh orang, memanggil orang untuk taat kepada Allah. Mengajak orang, memanggil orang, menyuruh orang untuk ibadah kepada Allah. Yang harus digunakan oleh para dai, orang-orang yang aktif dalam berdakwah. Dan ini disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 125. Ud'u, ajak oleh kamu Muhammad, ila sabilillah, kepada jalan Allah, yaitu Islam yang bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ila sabili rabbik, kepada jalan Rabbmu, yaitu Allah. Bil hikmah, dengan cara hikmah, bijaksana. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan cara nasihat yang baik. Misalnya tadi pakai ungkapan hikmah. Pakai ungkapan hikmah. Al ilmu dholatul mu'min, aina wajadahu akhadahu. Ilmu itu adalah sesuatu yang sangat berharga, yang hilang dari orang yang beriman. Jadi di mana saja dia mendapatkannya, ambil. Itu nasihat. Man sabara dhafara, siapa yang sabar
pasti mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Ya. Makanya banyak ulama-ulama yang menulis ungkapan-ungkapan hikmah. Ya, silakan di download di software. Banyak sekali ungkapan-ungkapan hikmah itu. Ya. Kemudian apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Ini cara dakwah yang ketiga. Berdebat, mujadalah, diskusi. Ya. Dengan apa? Dengan cara yang lebih baik. Ya. Diskusi yang elegan. Bukan mencari kemenangan, tapi mencari kebenaran. Ya. Bukan mencari kepuasan, tapi mencari kejelasan. Kalau diskusi yang dicari kemenangan, dua-duanya nggak mau kalah itu. Ya. Kalau diskusi mencari kepuasan, dua-duanya nggak bakal mengalah. Tapi kalau diskusi, debat yang dicari adalah kebenaran dan kejelasan, ujung-ujungnya sami'na wa ata'na. Ya. Coba aja ketika di sidang isbat itu, hasil sidang ternyata lebarannya bukan besok tapi lusa. Bubar sidang ada yang besok ada yang lusa. Ya. Itu yang dicari bukan kebenaran, yang dicari bukan kejelasan, tapi kemenangan dan kepuasan. Merasa tidak puas, merasa tidak menang, udah masing-masing lagi. Padahal amplopnya diambil juga ya. Amplopnya diambil nggak dalam sidang? Iya, tapi keputusannya nggak ditaati. Itu dosa nggak tuh? Dosa itu. Ya. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah tahu, bahkan lebih tahu siapa yang sesat dari jalannya dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Ya. Jadi Allah tahu siapa yang menyambut dakwah, siapa yang menyambut dakwah ilallah atau ila sabilillah. Itu makna hikmah. Yang kelima, hikmah itu manfaat. Ya. Banyak kebaikan yang didapat kalau kita mengambilnya, kalau kita mengamalkannya. Ini ada hadis riwayat Baihaqi, ya, dalam kitab Syu'abul Iman, dari sahabat yang mulia yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asumtu, diam itu hikmatun, banyak sekali manfaatnya. Wa qalilun, tetapi sedikit sekali fa'iluhu, yang apa? Yang mengerjakannya, ya. Tapi ada orang yang diam ketika melihat kemunkaran, ya. Ada orang yang diam ketika melihat kebatilan. Itu mah bukan hikmah, bukan itu. Ya. Enggak bijak, ya, malah banyak mudaratnya. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengomentari bahwa hadis ini statusnya lemah. Namun sabda ini sah disandarkan kepada Luqman Al-Hakim, ya. Makanya disebut hikmah. Jadi ini bukan sabda Rasul, tapi nasihat yang sangat berharga dari orang yang bernama Luqman Al-Hakim. Ya. Dia bukan nabi dan dia bukan raja. Dia bukan ningrat, bukan orang biasa, ya. Gitu. Bahkan wajahnya juga nggak bagus-bagus banget, ya. Tapi ternyata karena kata-katanya banyak mengandung nasihat, sampai direkam dan diabadikan dalam Al-Quran surat Luqman. Ya, itu. Silakan baca tuh. Ada nasihat Luqman Al-Hakim. Nah, ada yang tidak diabadikan dalam Al-Quran. Yaitu ini, asumtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu, ya, bahwa diam itu banyak manfaatnya tapi sedikit sekali yang melakukannya, ya. Dan kemudian dijadikan salah satu nama surat apa tuh? Surat Luqman. Bayangkan, surat Luqman itu, ya, itu menunjukkan betapa agungnya dan mulianya Luqman itu, walaupun bukan nabi, bukan rasul, bukan raja, bukan bangsawan.
tapi karena akhlaknya yang mulia. Allah jadikan salah satu nama surat dalam Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya, hikmah tawakal kepada Allah. Yang pertama, tambah iman. Tambah iman. Ini kemarin sudah dijelaskan. Ya, alladzina qala lahum nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Jadi orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah, ya, dikatakan oleh manusia kepada mereka bahwa orang-orang kafir sudah berkumpul dan siap untuk menyerang kalian. Maka kalian harus takut kepada mereka. Tapi ternyata ya, disikapi dengan wazadahum imana, bertambah imannya, bukan bertambah takutnya, bertambah ciut, tapi bertambah iman. Wa qalu seraya berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah sebaik-baiknya wakil, sebaik-baiknya penguasa, sebaik-baiknya pelindung, sebaik-baiknya penolong. Ya. Jadi tawakalnya bukan kepada manusia, kepada Allah tawakalnya itu. Ketika dilanda rasa takut, ketika ditakut-takutin, ya. Jadi kalau kita sudah melaksanakan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ya. Ya. Kemudian protokol ketaatan, tidak hanya cuci tangan tapi wudhu, ya. Tidak hanya pakai masker, ibu-ibu pakai cadar kan gitu ya. Tapi tetap aja terpapar corona. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tawakal kepada Allah. Ya. Karena ternyata corona itu lebih kecil daripada debu. Adanya di mana-mana dan setiap saat. Tapi kita pakai masker kalau di masjid doang ya. Coba, emang di rumah nggak ada corona? Di kamar mandi nggak ada corona? Di tempat tidur nggak ada corona? Ya. Jadi maskernya itu harus kafah, harus kafah. Jangan karena di masjid saja. Walaupun ada pengecualian, ya. Sebagaimana dinasihatkan oleh Ustadz Abdul Qadir Jawas, pakai masker itu sebaiknya jangan ketika sholat. Jadi ketika sholat itu dibuka, karena ada hadis yang mengatakan tidak boleh menutup mulut. Ya. Jadi jangankan menutup hidung, menutup mulut saja nggak boleh. Copot itu masker. Tapi ada juga yang mengatakan hadis yang disampaikan dijadikan hujah oleh Ustadz Abdul Qadir Jawas itu hadisnya lemah. Ya. Tapi karena itu jangan juga terjadi perpecahan dan permusuhan. Jangan pula menjadi perdebatan yang sengit. Ya, ada orang yang pakai masker di masjid, sementara pengurus masjid dan jamaah masjidnya tidak pakai masker, dimaki-maki, dibentak-bentak, diusir suruh keluar, gara-gara pakai masker. Kamu nggak tawakal sama Allah ya, kan gitu. Ya. Tapi ada yang bijaksana, yang pakai masker, sholatnya renggang, silahkan di ruangan bawah masjid. Yang tidak pakai masker dan sholatnya rapat, silahkan di atas masjid. Gitu. Kan dua-duanya ditampung. Walaupun ketika keluar berantem juga gitu ya. Yang di atas dengan yang di bawah. Jadi tidak tawakal juga. Ya. Jadi protokol kesehatan kita jalankan, protokol ketaatan juga kita jalankan. Apalagi kalau kita dapat informasi, ya ternyata varian daripada virus itu banyak banget itu. Sampai vaksin itu sebenarnya tidak cukup satu kali itu. Ya, karena selalu melakukan mutasi, ya, gitu. Tapi juga ada, ya, yang nakut-nakutin, ya, nakut-nakutin ada itu, ya, bahwa kalau divaksin berarti diawasi oleh musuh-musuh Islam, karena vaksin itu adalah chip yang dipasang pada tubuh manusia,
Sampai dipraktekkan tuh uang 1.000 rupiah ya ditempelkan, nempel itu, nempel tuh. Berarti ada sesuatu di dalam vaksin itu. Ya. Yang penting kita sudah melaksanakan prokes dan ya, protokol kesehatan dan protokol ketaatan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya. Gitu. Karena orang sakit itu sebenarnya bukan karena virus saja kan? Ya. Sebelum ada COVID banyak nggak orang yang sakit? Banyak nggak orang yang mati? Iya. Ya. Jadi bisa jadi yang sekian ribu terpapar COVID itu ya sebenarnya tidak juga. Ya. Gitu. Ya. Cuman di generalkan saja. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya. Bertambah yakin. Ya. Orang yang tawakal itu bukan hanya tambah iman, tambah yakin. Jadi iman saja nggak cukup. Dan kalau kita merujuk kepada surat At-Takatsur dan surat Al-Haqqah, yakin itu ada 3. Ya, pertama yakin dengan ilmu. Kita baca buku-buku, ya, media-media ilmu ya, tentang COVID-19. Ya. Kemudian juga ada yakin dengan mata, melihat sendiri. Orang-orang dirawat ya, di rumah sakit. Bahkan sekarang itu banyak rumah sakit yang tidak menampung pasien yang terpapar COVID katanya. Ya, ada itu. Rumah sakit besar itu hanya menyediakan 20 tempat orang yang terpapar COVID. Sementara kalau kita lihat di Jakarta, Jawa Barat, kemudian Jawa Timur dan Kalimantan Timur, wah, sedemikian banyak orang yang terpapar COVID. Itu ainul yakin, melihat dengan mata, di TV kita lihat, ya, di internet kita lihat, bahkan kita melihat, ya, bis-bis yang asalnya bis sekolah ya, karena sekolah libur, akhirnya dipakai apa tuh? Dipakai ngangkut orang yang terpapar COVID. Ya. Tapi juga ada hakul yakin. Ya, ilmu itu belum tentu benar, cuman mendekati kebenaran. Mata juga belum tentu benar. Coba apa-apa bercermin. Cerminnya cermin datar, cermin cekung, cermin cembung. Wajah kita beda atau sama? Beda ya? Kita percaya yang mana itu? Wajah kita itu yang sebenarnya yang kita lihat di cermin datar, di cermin cembung, atau di cermin cekung, yang mana tuh? Iya. Bahkan kalau kita tekan sedikit kelopak mata, itu ini apa namanya? Mineralnya ada 2 ya? Ada 2 ya? Jadi mata itu bisa tertipu. Ilmu juga belum tentu benar, ya. Makanya ketika kita punya ilmu tentang sesuatu, boleh kita bertahan pada ilmu tadi, tapi juga harus menghargai ilmu orang lain yang beda, ya. Gitu. Kemudian apa? Ada hakul yakin, yakin yang sebenarnya. Ya. Jadi ada cerita itu. Ada laron yang mengitari api. Dia ingin mengetahui api itu kayak gimana. Ada yang mendekati api, ternyata panas. Api itu panas. Ya, itu ilmu kan? Ya, tentang hakikat. Ya, sesuatu yang diyakini, hakul yakin. Ada juga yang kemudian mendekatkan sayapnya dan sayapnya terbakar. Ternyata api itu bukan hanya panas tapi membakar. Tapi kemudian ada yang masuk ke dalam api itu, tidak bisa menjelaskan itu ya. Karena sudah masuk ke dalam api. Dia merasakan bagaimana hakikat api itu. Ya. Jadi kita baru tahu neraka itu ada. Kita baru tahu neraka itu api dan api itu panas. Dan kita tidak mungkin merasakan hakikat neraka itu kalau belum mati. Dan kemudian belum masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Tawakal itu nambah keyakinan, mengubah iman jadi yakin. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah
wa yakunu dinu kullu ya lillah fa in intahau fa innallaha bima ya'maluna basir. Dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Jadi perang itu melawan orang kafir itu, bukan melawan orang Islam, ya. Orang kafir sampai tidak ada fitnah lagi, tidak ada kekacauan lagi, tidak ada kegaduhan lagi, tidak ada bencana musibah lagi. Bahkan agama yang dianut cuman satu, agama Allah, agama Islam. Gitu. Kemudian wa in tawallau fa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau sudah berdakwah kepada orang kafir, sudah memerangi orang kafir, tapi masih tetap berpaling dari kebenaran, tidak mau menerima Islam, tidak mau masuk Islam, tidak mau beriman, maka ucapkan apa? Ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau kita takut kepada orang kafir, ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi kalau orang kafir didakwahi, diperangi, tetap aja dalam kekufuran, jangan dipaksa. Ucapkan ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Itu Al-Anfal 39 sampai 40. Jadi tujuan perang dalam Islam itu diantaranya untuk mencegah fitnah atau kekacauan. Ya. Jadi negara kacau, bangsa kacau itu, agama kacau itu gara-gara orang kafir diantaranya. Yang kedua untuk mencegah perpecahan dalam agama atau kerusakan. Agama dipecah-pecah. Ya. Ada Islam jamaah, ada Islam Nusantara, ada apa lagi tuh? Islam liberal, Islam Syiah. Siapa yang memecah-mecah? Siapa yang bikin agama itu? Orang kafir itu. Ya. Umat Islam jangan mau dipecah-pecah itu. Ya. Ya. Kemudian bertambah cukup. Orang yang tawakal itu tidak akan berkekurangan. Dan ini jaminannya dari Allah. Dalam surat At-Talaq ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Jadi barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan semua keperluannya. Ya. Keinginan dan kebutuhannya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminan dari Allah. Ya. Innaka la takhliful mi'ad. Allah itu tidak akan menyalahi janjinya. Ya. Insyaallah kita akan bahas nanti sifat janji Allah. Ya. Yang keempat, hikmah daripada tawakal kepada Allah itu bertambah rizki. Rizkinya tidak akan berkurang. Sebagaimana dinyatakan oleh Umar bin Khattab, ya, dia berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la ruziktum kama turzaqut tayr tagdu khisaman wa taruhu bitonan." Kalau kalian benar-benar tawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, sebenar-benar tawakal kepadanya, pasti kamu akan diberi rizki oleh Allah seperti diberi rizkinya burung. Pagi-pagi dia berangkat, nggak bawa apa-apa, ya. Kalau kita kan bawa, ya, kalau berangkat tuh bawa sesuatu. Burung itu nggak bawa apa-apa. Dalam keadaan perut kosong, tapi sore harinya dia pulang dalam keadaan perut penuh. Dan juga tidak bawa apa-apa, ya. Kalau kita pulang berangkat bawa apa-apa, ya pulang juga padahal perut kenyang, masih bawa apa-apa. Ya. Pulang bawa sate Padang, ya. Ada itu, ya. Ya. Untuk dimakan bersama istri berjamaah. Padahal dia udah 2 bungkus itu makan nasi Padangnya. Ya. Atau sate Padangnya itu, ya. Kemudian yang kelima, bertambah tinggi kedudukannya. Bertambah mulia hidupnya. Ini kemarin sudah dijelaskan. Ya, silakan baca surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Jadi orang yang beriman dan benar-benar iman itu cuma 3.
Kalau disebut nama Allah bergetar hatinya, kalau dibacakan ayat-ayatnya bertambah imannya, bertawakal kepada Allah. Dengan mendirikan salat dan menginfakkan sebagian rezekinya, pasti mereka akan mendapatkan 3 kebaikan. Yang pertama darajatum, ya, derajat. Ya, yang kedua apa? Magfirah, ampunan. Dan yang ketiga rizqun karim, rizki yang mulia baik di dunia maupun di akhirat kelak, ya. Jadi dengan salat raih derajat, dengan infak gapai karomah, ya. Tapi ada tawakal yang salah. Ini jangan ditiru nih. Tawakal yang salah, ya. Dalam hadis Hasan riwayat At-Tirmidzi nomor 2517 disebutkan qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi, ursilu naqati wa atawakkal, aku lepaskan untaku dan aku tawakal, ya. Jadi kalau ke masjid, ya, bawa sendal baru, nggak diumpetin, nggak dibawa ke masjid. Akhirnya sholatnya ingat sendal itu, ya. Ingat sendal, ya. Tapi kalau tidak diumpetin, tidak dibawa ke dalam, tahu-tahu hilang sendalnya itu, ya. Jadi harusnya umpetin atau bawa pakai kantong kresek, ya. Motor juga begitu, bukan hanya kunci setang saja, kunci ganda, ya, baru masuk ke masjid, ya. Itu saya punya teman, padahal dia guru, ustadz itu, ustadz halakoh, dia sholat. Ketika sholat itu maling lagi ngutak-atik motornya, ya. Dia lihat aja gitu, ya. Kemudian sampai berhasil tuh dibuka kuncinya. Setelah itu dibawa pergi, lihat aja gitu, ya. Gitu. Itu rugi 2 kali, motor hilang, sholat nggak khusyuk, ya. Harusnya gimana? Jangan batalkan sholatnya, ya. Tangkap itu pencurinya, ya. Bawa ke polisi. Udah setor ke polisi jangan ngomong, ya. Udah sholat lagi gitu. Ya, itu yang terbaik itu. Ini mah kan kunci motor hilang, sholat nggak khusyuk. Ya seperti tadi, ini tawakal yang salah, ya. Lepaskan unta kemudian tawakal. Apa kata Rasul? Iglikha, ya, wa tawakal. Maka ikat dulu itu ya, ikat dulu, ya, tali dulu itu, ya, unta itu, dan baru kemudian tawakal. Tadi kan prokes dulu, prota dulu, baru tawakal, ya. Wallahu a'lam, ya. Nah itu barangkali, ya, yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mudah-mudahan, ya, apa yang disampaikan, ya, memberi hikmah kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.